Sejak kamu masuk keluarga ini, usaha kami selalu rugi. Dasar menantu pembawa sial. Sejak kamu masuk keluarga ini, usaha kami selalu rugi. Suara mertuaku menggema di ruang makan. Semua orang terdiam, tapi tidak ada satupun yang membelaku. Aku berdiri di sana seperti orang asing di rumah sendiri. Dasar menantu pembawa sial, bisik salah satu kerabat dengan nada sinis. Bahkan suamiku hanya menunduk, seolah kata-kata itu benar. Namun mereka tidak tahu satu hal. Beberapa bulan kemudian, saat sebuah kontrak bisnis besar dibuka di depan semua orang, nama yang tertulis sebagai pemilik proyek itu membuat satu ruangan tiba-tiba sunyi. Karena nama itu adalah namaku. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi cerita kehidupan nyata, drama keluarga, kisah menantu dan mertua, serta konflik rumah tangga penuh emosi dan pelajaran hidup. Kalau kalian suka cerita menantu versus mertua, kisah kehidupan penuh konflik, drama keluarga viral dan cerita inspiratif kehidupan, jangan lupa like video ini, tulis komentar kalian setelah menonton, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan aku juga penasaran, kalian menonton dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Aku senang sekali membaca komentar dari berbagai kota dan negara. Channel ini akan update cerita baru setiap hari jam 11 siang. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sekarang, kita mulai ceritanya. Namaku Nara. 2 tahun lalu aku menikah dengan Dimas. Pria yang dulu kupikir akan menjadi tempat paling aman dalam hidupku. Pernikahan kami sederhana, tapi aku datang dengan harapan besar, memiliki keluarga baru yang hangat. Namun kenyataannya, rumah ini terasa seperti tempat di mana aku selalu menjadi orang yang paling mudah disalahkan. Rumah keluarga Dimas cukup besar, berdiri di sudut jalan utama kota. Di lantai bawah terdapat restoran keluarga yang sudah mereka jalankan lebih dari 20 tahun. Semua orang di keluarga ini sangat bangga dengan usaha itu. Setiap pagi kami biasanya sarapan bersama di meja makan panjang yang menghadap ke taman kecil. Pagi itu suasananya terasa aneh. Bu Rika, ibu mertuaku, duduk dengan wajah serius sambil membaca koran bisnis. Keningnya berkerut dalam-dalam. Dimas yang baru turun dari tangga langsung menyadarinya. "Ada apa, Bu?" tanyanya sambil duduk. Bu Rika meletakkan koran itu di meja dengan suara cukup keras. "Pendapatan restoran turun lagi bulan ini." Semua orang langsung terdiam. Paman Surya yang duduk di ujung meja menghela napas panjang. "Turun berapa?" 15%. Suasana menjadi semakin tegang. Aku yang sedang menuangkan teh untuk semua orang, mencoba tetap tenang. "Mungkin karena sekarang banyak restoran baru, Bu," kataku hati-hati. Namun Bu Rika tidak langsung menjawab. Ia justru menatapku lama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tatapan itu membuatku tidak nyaman. Lalu ia berkata dengan nada datar yang terasa dingin. "Aneh juga ya." Aku berhenti menuangkan teh. "Maksud Ibu?" Bu Rika menyandarkan punggungnya ke kursi. "Dulu sebelum kamu masuk keluarga ini, usaha kita tidak pernah turun seperti ini." Kata-kata itu jatuh saja di meja makan, seperti batu yang dilempar ke air tenang. Aku terdiam. "Bu," Dimas mencoba menenangkan. "Itu tidak ada hubungannya." Namun Bu Rika hanya mengangkat bahu. "Ibu hanya mengatakan apa yang Ibu lihat." Paman Surya ikut bersuara pelan. "Memang 2 tahun terakhir banyak masalah." Seorang bibi yang duduk di sebelahku menatapku sekilas lalu berkata setengah berbisik. "Iya, sejak ada anggota keluarga baru." Aku tahu mereka mencoba bicara pelan, tapi tetap saja aku mendengarnya. Tanganku yang memegang teko teh terasa dingin. "Aku tidak bermaksud membuat masalah," kataku pelan. Namun Bu Rika hanya tersenyum tipis. "Tidak ada yang bilang begitu." Ia berdiri dari kursinya. "Tapi kadang, kita harus jujur melihat kenyataan." Dimas terlihat kesal. "Bu, tolong jangan menyalahkan Nara." Namun Bu Rika sudah berjalan menuju dapur.
Kalau kamu tidak percaya, lihat saja sendiri. Sejak dia datang, selalu saja ada yang tidak berjalan baik. Kata-kata itu menggantung di udara bahkan setelah ia pergi. Suasana meja makan menjadi sangat canggung. Tidak ada yang bicara. Aku mencoba tersenyum kecil pada Dimas. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa retak. Bukan karena satu kalimat itu saja, melainkan karena aku mulai sadar. Ini bukan pertama kalinya aku dijadikan alasan atas sesuatu yang bahkan tidak ada hubungannya denganku. Dan jauh di dalam hatiku ada firasat buruk, bahwa ini baru permulaan. Sejak percakapan di meja makan pagi itu, ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Bukan hanya suasananya, tapi cara mereka memandangku. Awalnya hanya tatapan sekilas, tatapan yang terasa seperti pertanyaan yang tidak diucapkan. Namun perlahan, tatapan itu berubah menjadi penilaian. Seolah-olah mereka benar-benar mulai percaya bahwa aku adalah sumber masalah di keluarga ini. Beberapa hari kemudian, aku membantu di restoran keluarga seperti biasa. Restoran itu cukup ramai saat jam makan siang. Aroma makanan khas rumahan memenuhi ruangan. Dan suara pelanggan bercampur dengan denting piring dari dapur. Aku sedang membantu di kasir ketika salah satu pegawai datang terburu-buru. "Bu Rika, listrik di dapur tiba-tiba mati." Suasana langsung gaduh. Beberapa kompor listrik berhenti bekerja. Pelanggan mulai bertanya-tanya. Bu Rika keluar dari dapur dengan wajah kesal. "Kenapa bisa mati sekarang?" Seorang pegawai menjawab gugup. "Sepertinya instalasi listriknya bermasalah, Bu. Sudah lama belum diganti." Namun sebelum siapapun sempat bicara lagi, Bu Rika menoleh kepadaku. Tatapannya tajam. "Nara?" Aku terkejut. "Iya, Bu. Kamu tadi ke dapur, kan?" "Iya, sebentar. Aku hanya mengambil air minum." Bu Rika menghela napas panjang. "Lucu sekali." Aku mengernyit bingung. "Apa maksud Ibu?" Ia melipat tangan di dada. "Setiap kali kamu ada di dekat sesuatu, selalu ada masalah." Beberapa pegawai saling pandang. Aku merasa wajahku mulai panas. "Bu, listriknya memang sudah sering bermasalah," kata salah satu pegawai mencoba membela. Namun Bu Rika tetap menatapku. "Mungkin saja." Lalu ia berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Tapi kadang firasat ibu jarang salah. Saat itu Paman Surya datang dari ruang belakang. "Ada apa ribut-ribut?" "Listrik dapur mati lagi," jawab Bu Rika. Paman Surya menggeleng. Harusnya instalasinya memang diganti dari dulu. Namun sepupu Dimas yang berdiri di dekat kasir tiba-tiba tertawa kecil. Tapi aneh ya." Semua orang menoleh kepadanya. "Apa?" Riko menunjuk ke arahku. "Bukannya tadi Kak Nara baru masuk dapur?" Beberapa orang langsung saling menatap. Aku menatapnya tidak percaya. "Riko, itu tidak ada hubungannya." Ia mengangkat kedua tangan seolah bercanda. "Aku cuma bilang fakta." Lalu ia berkata sambil tersenyum miring. "Jangan-jangan benar juga yang dibilang Tante Rika." Aku menahan napas. "Benar apa?" Ia mendekat sedikit. "Bahwa sejak Kak Nara masuk keluarga ini, selalu ada saja yang sial." Beberapa orang tertawa kecil. Bukan tawa keras, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa seperti diremas. "Riko, itu tidak lucu." Namun ia hanya mengangkat bahu. "Ya sudah, kalau tersinggung jangan marah." Dimas yang baru datang dari luar langsung bertanya. "Ada apa ini?" Aku berharap ia akan langsung membelaku.
Namun sebelum aku bicara, Bu Rika sudah lebih dulu menjawab. Tidak ada apa-apa. Ia menatapku sebentar, lalu berkata dingin. Hanya kebetulan yang aneh. Aku berdiri di sana, di tengah restoran yang ramai, tapi rasanya seperti berdiri sendirian. Di dalam kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus terulang. Pembawa sial. Awalnya hanya bisikan. Sekarang, sudah menjadi label yang mereka tempelkan padaku. Jika hinaan dari orang lain terasa menyakitkan, ada satu hal yang jauh lebih menyesakan. Ketika orang yang seharusnya berdiri di sampingmu, justru mulai menjauh. Beberapa hari setelah kejadian listrik di restoran, suasana rumah menjadi semakin dingin. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar yang terang-terangan diucapkan. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Bisikan kecil, tatapan sinis, dan kalimat-kalimat yang terdengar seperti bercanda, tapi sebenarnya bukan. Malam itu aku duduk di ruang keluarga sendirian. Lampu ruangan hanya menyala redup, sementara suara televisi di ruang tengah terdengar samar. Dimas baru saja masuk ke kamar setelah pulang dari restoran. Aku mengikuti dari belakang. Ia terlihat lelah. Jas kerjanya dilempar begitu saja ke kursi. "Kamu capek?" tanyaku pelan. "Iya," jawabnya singkat. Aku berdiri beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sejak tadi berputar di kepalaku. "Aku boleh tanya sesuatu?" Dimas mengangguk tanpa menatapku. "Apa?" Aku menarik nafas dalam. "Kamu percaya tidak kalau aku pembawa sial?" Pertanyaan itu membuat Dimas akhirnya menoleh. "Apa?" Aku menatapnya langsung. "Kamu dengar sendiri kan apa yang mereka katakan beberapa hari ini?" Ia menghela nafas panjang lalu duduk di tepi tempat tidur. "Nara, kamu terlalu memikirkan kata-kata mereka. Tapi kamu tidak pernah membantahnya." Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Aku melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. "Setiap kali mereka menyalahkanku, kamu hanya diam." Dimas mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya tidak ingin membuat suasana rumah semakin buruk. "Tapi dengan diam, kamu membuatku terlihat bersalah." Ia menatap lantai. "Aku tidak bilang kamu salah. Tapi kamu juga tidak bilang aku benar." Kalimat itu keluar lebih tajam dari yang kupikirkan. Dimas berdiri dan berjalan ke jendela kamar. "Ini bukan soal benar atau salah. Lalu, soal apa?" Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Sejak kamu datang, memang banyak hal yang berubah." Aku merasakan sesuatu seperti jatuh di dalam dadaku. "Maksudmu?" Ia cepat-cepat menambahkan. "Aku tidak bilang itu karena kamu. Tapi kamu juga tidak yakin kalau bukan karena aku." Dimas tidak menjawab, dan diamnya terasa seperti jawaban. Aku tertawa kecil, tapi tawanya terasa pahit. "Jadi bahkan kamu mulai berpikir seperti mereka?" Dimas menoleh cepat. "Aku tidak bilang begitu. Tapi kamu memikirkannya." Ia menatapku, terlihat bingung. "Aku hanya tidak tahu harus percaya apa." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua hinaan keluarganya. Karena untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat sesuatu di mata suamiku yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keraguan. Dan saat itulah aku sadar sesuatu yang menakutkan. Masalahku di rumah ini bukan lagi hanya tentang ibu mertuaku, tetapi tentang orang yang seharusnya menjadi tempatku pulang, yang perlahan mulai ikut mempertanyakan siapa aku sebenarnya. Malam setelah percakapan itu dengan Dimas, aku hampir tidak bisa tidur. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. "Sejak kamu datang, memang banyak hal yang berubah." Mungkin dia tidak bermaksud menyakitiku, tapi kalimat itu cukup untuk membuatku sadar satu hal penting. Di rumah ini, aku tidak akan pernah benar-benar dipercaya. Setidaknya, bukan sekarang. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sepi,
Hanya suara jam dinding di ruang tamu yang berdetak pelan. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di depanku tergeletak ponsel yang sejak semalam kupandangi berkali-kali. Ada satu nama di layar itu. Raka, Direktur Konsultan Bisnis. Aku mengenalnya 3 tahun lalu sebelum menikah dengan Dimas. Dulu aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan bisnis kecil. Tugasku membantu perusahaan yang sedang mengalami penurunan pendapatan, menganalisis masalah mereka dan mencari strategi untuk memperbaikinya. Pekerjaan itu sebenarnya sangat kusukai. Tapi setelah menikah, Bu Rika pernah berkata dengan nada tegas, "Perempuan yang sudah menikah sebaiknya fokus mengurus keluarga, apalagi kalau keluarga itu punya usaha sendiri." Dimas waktu itu hanya tersenyum dan berkata, "Untuk sementara kamu bantu restoran keluarga saja ya." Dan tanpa banyak berpikir, aku berhenti dari pekerjaanku. Namun pagi ini untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku membuka kembali email lamaku. Ada satu pesan baru dari Raka. "Nara, aku dengar kamu berhenti bekerja setelah menikah. Tapi kalau suatu saat kamu ingin kembali membantu proyek konsultan, hubungi aku. Kami sedang berkembang dan butuh orang yang mengerti strategi bisnis seperti kamu." Aku menatap pesan itu lama. Tanganku ragu-ragu di atas layar. Lalu tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari tangga. Aku langsung mengunci layar ponsel. Dimas turun dengan wajah masih mengantuk. "Kamu sudah bangun?" tanyanya. "Iya." Ia mengambil segelas air lalu duduk di depanku. Beberapa detik kami hanya saling diam. Suasana terasa canggung sejak percakapan kami semalam. "Aku akan ke restoran lebih awal hari ini," kata Dimas akhirnya. "Baik." Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela nafas. Setelah ia pergi, rumah kembali sunyi. Aku membuka kembali ponselku. Pesan dari Raka masih ada di sana. Aku mengetik pelan. "Mas Raka, kalau tawaran itu masih ada, saya ingin mencoba kembali bekerja." Beberapa menit kemudian balasan datang. "Aku senang mendengarnya. Kita mulai dari proyek kecil dulu. Tidak perlu semua orang tahu kalau kamu belum siap." Aku membaca kalimat itu 2 kali. Tidak perlu semua orang tahu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti jawaban atas semua yang sedang terjadi di hidupku. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ingin membuktikan sesuatu tanpa harus meminta pengakuan dari siapapun. Aku menatap jendela rumah yang menghadap ke restoran keluarga di seberang jalan. Di sanalah setiap hari aku dianggap sebagai menantu yang membawa sial. Tanpa mereka tahu, hari ini aku baru saja mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan kali ini aku tidak akan memberitahu siapapun, termasuk suamiku sendiri. Beberapa minggu setelah aku mulai bekerja kembali secara diam-diam, hidupku berubah menjadi 2 dunia yang berbeda. Di rumah, aku tetap menjadi Nara yang sama, menantu yang dianggap pembawa sial, perempuan yang setiap langkahnya selalu dicurigai. Namun di luar rumah, aku kembali menjadi diriku yang dulu, seseorang yang dipercaya untuk memecahkan masalah bisnis. Pagi itu aku duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota, laptop terbuka di depanku. Di layar terlihat laporan keuangan sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan besar. "Analisis kamu selalu detail seperti ini?" tanya seseorang di seberang meja. Itu Raka. Ia tersenyum sambil membaca catatan yang kubuat. "Aku hanya mencoba melihat masalahnya dari semua sisi," jawabku. Raka mengangguk pelan. "Tidak heran dulu klien-klien selalu meminta kamu menangani proyek mereka." Aku hanya tersenyum kecil. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memujiku seperti itu. "Bagaimana keadaanmu di rumah?" tanya Raka tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. "Biasa saja." Ia menatapku lama, seolah tahu jawabanku tidak sepenuhnya jujur. Namun ia tidak memaksa. "Kalau begitu, kita fokus ke proyek berikutnya." Ia membuka sebuah map besar di meja. Di dalamnya ada dokumen rencana bisnis yang jauh lebih besar dari proyek sebelumnya. Aku mengernyit. "Ini proyek baru." Raka mengangguk. "Sebenarnya ini bukan proyek biasa." Ia menatapku serius. "Ini proyek ekspansi jaringan restoran nasional." Aku menegakkan punggung.
Restoran? Iya, ia menunjuk sebuah peta kota. Perusahaan investor ingin membuka beberapa cabang restoran baru di kota ini. Aku membaca dokumen itu dengan cepat. Lokasi strategis, modal besar, strategi pemasaran modern. Ini bukan proyek kecil. Kenapa kamu menunjukkan ini padaku? Tanyaku. Raka menyernyai tipis. Karena aku ingin kamu memimpinnya. Aku hampir tertawa. Mas Raka, ini terlalu besar. Justru karena besar, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kami butuh seseorang yang mengerti bisnis restoran lokal. Aku menatap kembali dokumen itu. Lalu mataku berhenti pada satu halaman, daftar lokasi restoran yang sedang dipertimbangkan. Dadaku tiba-tiba terasa aneh, karena salah satu alamat yang tertulis di sana sangat familiar. Aku mengangkat kertas itu. Lokasi ini? Raka mengangguk. Iya, kawasan kuliner lama. Aku tahu tempat itu. Sangat tahu. Karena selama bertahun-tahun keluarga suamiku bermimpi membuka cabang restoran baru di sana. Bu Rika sering membicarakannya di rumah. Kalau kita dapat lokasi itu, restoran kita bisa berkembang 2 kali lipat. Namun lokasi itu selalu gagal mereka dapatkan. Sekarang, perusahaan investor justru ingin membangun restoran di sana, dan mereka memintaku memimpin proyeknya. Raka menatapku penuh arti. Kamu keberatan? Aku menutup map perlahan. Di kepalaku terlintas semua kata-kata yang pernah kudengar di rumah. Menantu pembawa sial. Aneh, sejak dia datang, usaha kita selalu bermasalah. Aku menarik napas panjang. Tidak. Raka tersenyum. Jadi kamu menerima proyek ini? Aku mengangguk pelan. Iya. Ia langsung menjabat tanganku. Bagus, kita akan mulai negosiasi dengan beberapa pemilik restoran minggu depan. Aku menatap jendela kafe, lalu berkata pelan. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Apa? Ada kemungkinan keluarga suamiku juga akan berada di pertemuan itu. Raka menangkat alis. Serius? Aku tersenyum tipis. Mereka sudah lama mengincar proyek seperti ini. Ia tertawa kecil. Kalau begitu, pertemuan itu akan sangat menarik. Aku tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ketika hari itu tiba, mereka tidak akan pernah menyangka siapa orang yang sebenarnya memimpin proyek tersebut. Hari pertemuan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, kota terasa lebih sibuk dari biasanya. Jalan menuju pusat bisnis dipenuhi mobil para pengusaha yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan penting itu diadakan di sebuah hotel besar di tengah kota. Hotel tempat para investor akan memilih mitra bisnis untuk proyek restoran terbesar tahun ini. Di rumah, suasana juga terasa tegang. Aku sedang duduk di ruang makan ketika Bu Rika turun dari tangga dengan pakaian formalnya. Ia mengenakan blazer hitam yang jarang sekali ia pakai kecuali untuk acara penting. Dimas mengikuti dari belakang. "Kamu sudah siap, Bu?" tanya Dimas. "Tentu saja," jawab Bu Rika sambil merapikan tasnya. Aku pura-pura sibuk dengan ponselku. Padahal aku tahu persis mereka akan pergi kemana. "Pertemuan ini sangat penting," kata Bu Rika dengan nada serius. "Kalau kita bisa mendapat kerjasama dengan investor itu, restoran kita bisa berkembang jauh lebih besar." Paman Surya yang baru datang dari luar ikut bergabung. Katanya banyak restoran besar yang juga ikut hadir. Bu Rika tersenyum penuh percaya diri. "Tidak masalah, kita punya pengalaman puluhan tahun." Lalu tiba-tiba ia melirikku sekilas. "Kamu tidak ikut kan?" Aku mengangkat kepala. "Ikut kemana?" "Pertemuan bisnis di hotel pusat kota." Aku menggeleng pelan. "Oh tidak, aku ada urusan lain hari ini." Bu Rika terlihat lega. "Bagus." Ia berdiri sambil berkata setengah bercanda kepada Dimas. "Lebih baik dia tidak ikut. Kita butuh keberuntungan hari ini." Beberapa orang tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati aku berkata pelan. Kalau saja kalian tahu. Setelah mereka pergi, aku naik ke kamar dan mengganti pakaianku. Bukan pakaian rumah seperti biasanya, melainkan blazer abu-abu dan kemeja putih yang sudah lama tidak kupakai. Di cermin kamar, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bukan karena penampilanku berubah, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti diriku yang dulu. Aku tiba di hotel 1 jam lebih awal dari keluarga Dimas.
Ruang pertemuan sudah dipenuhi berbagai pengusaha restoran. Raka menghampiriku sambil membawa beberapa dokumen. "Semua sudah siap?" tanyanya. Aku mengangguk. "Para investor sudah datang?" "Sudah, mereka menunggu di ruang utama." Aku melihat ke arah pintu masuk. Beberapa menit kemudian, aku melihat sosok yang sangat kukenal berjalan masuk ke lobi hotel. Bu Rika. Di belakangnya ada Dimas, Paman Surya, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka terlihat sangat serius. Seorang staf hotel menyambut mereka. "Selamat datang, silahkan menuju ruang konferensi di lantai 2. Aku berdiri di sisi lain ruangan, cukup jauh agar mereka tidak melihatku. Raka memperhatikan ekspresiku. "Itu mereka?" Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis. "Baiklah, saatnya pertunjukan dimulai." Aku menarik nafas dalam. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu satu hal. Beberapa menit lagi, orang-orang yang selama ini menyebutku pembawa sial akan duduk di ruangan yang sama denganku. Dan mereka sama sekali belum tahu siapa sebenarnya orang yang memimpin proyek ini. Ruang konferensi di lantai 2 hotel itu dipenuhi para pengusaha restoran dari berbagai daerah. Suasana terlihat formal, tapi ketegangan terasa jelas di udara. Di tengah ruangan terdapat meja panjang dengan layar besar di depan. Beberapa investor asing duduk di kursi utama. Di sisi lain, para pemilik restoran saling berbicara pelan, mencoba menebak siapa yang akan dipilih untuk proyek besar itu. Aku berdiri di belakang ruangan bersama Raka dan tim konsultan. Belum ada yang memperhatikan kami. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Keluarga Dimas masuk. Bu Rika berjalan paling depan dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan blazer hitam yang membuatnya terlihat seperti pemilik perusahaan besar. Dimas mengikuti di belakangnya, sementara Paman Surya berbicara pelan tentang strategi presentasi mereka. "Kalau kita dapat proyek ini, restoran kita bisa buka cabang di 3 kota sekaligus," kata Paman Surya. Bu Rika mengangguk. "Kita hanya perlu meyakinkan investor bahwa pengalaman keluarga kita lebih kuat dari yang lain." Mereka mengambil tempat duduk di barisan tengah. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Dimas terlihat serius. Bu Rika terlihat penuh ambisi. Tak satu pun dari mereka menyadari aku berada di ruangan yang sama. Raka menepuk bahuku pelan. "Sudah siap?" Aku mengangguk. "Ya." Lampu ruangan sedikit diredupkan. Seorang pria berjaspri, direktur utama perusahaan investor, berdiri di depan layar. "Selamat pagi semuanya." Ruangan langsung hening. "Terima kasih sudah datang ke pertemuan ini. Seperti yang kalian ketahui, perusahaan kami akan membuka jaringan restoran baru di kota ini." Beberapa orang mulai mencatat. Direktur itu melanjutkan, "Proyek ini akan menjadi salah satu ekspansi terbesar tahun ini. Karena itu kami memilih seseorang yang akan memimpin proyek ini secara langsung." Beberapa pemilik restoran mulai saling berbisik. Bu Rika terlihat semakin fokus. Orang yang kami pilih memiliki pengalaman menganalisis bisnis lokal dan membantu banyak perusahaan berkembang. Direktur itu mengambil sebuah map tebal di atas meja. Semua orang menunggu. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Direktur itu membuka map tersebut perlahan. Dan orang yang kami tunjuk sebagai pemimpin proyek ini adalah... Ia berhenti sejenak. Ruangan terasa sangat sunyi. Lalu ia membaca nama yang tertulis di halaman kontrak. Nara Putri. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Beberapa orang di ruangan itu terlihat bingung. Siapa Nara Putri? Lalu Raka menatapku dan mengangguk kecil. Aku melangkah maju dari belakang ruangan. Suara langkahku terdengar jelas di lantai marmer. Saat aku melewati barisan kursi, beberapa orang mulai berbisik. "Dia? Serius?" Ketika aku sampai di depan ruangan, aku melihat wajah Bu Rika. Ia menatapku dengan mata melebar, seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Dimas berdiri setengah dari kursinya. "Nara?" Paman Surya bahkan terlihat lebih terkejut. "Ini tidak mungkin." Direktur investor tersenyum dan menunjuk ke arahku. "Ya, inilah Nara Putri, konsultan bisnis yang merancang konsep utama proyek restoran ini." Beberapa investor mulai bertepuk tangan pelan, namun di tengah ruangan, keluarga Dimas hanya terdiam.
Bu Rika melihat dokumen kontrak yang sekarang ditaruh di meja depan. Namaku tertulis jelas di halaman pertama. Tanganku yang akan menandatangani kerjasama itu. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk keluarga mereka, aku melihat sesuatu di wajah mereka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan ejekan, melainkan keterjegutan yang membuat seluruh ruangan terasa membeku. Ruangan konferensi masih terasa sunyi, bahkan setelah tepuk tangan para investor berhenti. Aku berdiri di depan meja utama bersama direktur perusahaan, sementara puluhan pasang mata masih menatap ke arahku. Namun hanya ada beberapa wajah yang benar-benar ingin kulihat reaksinya. Bu Rika, Dimas, dan keluarga yang selama ini menganggapku pembawa sial. Direktur investor membuka dokumen kontrak besar di atas meja. Proyek ini akan dimulai bulan depan. Semua kerjasama bisnis akan melalui tim yang dipimpin oleh Nara Putri. Ia mendorong dokumen itu sedikit ke arahku. Silahkan. Tanganku memegang pulpen dengan tenang. Saat aku menandatangani kontrak itu, suara gesekan tinta di kertas terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Setelah tanda tangan selesai, beberapa investor kembali bertepuk tangan. Selamat, kata direktur itu sambil menjabat tanganku. Aku mengangguk. Terima kasih atas kepercayaannya. Namun sebelum acara benar-benar selesai, aku melihat seseorang berdiri dari kursinya. Dimas. Ia berjalan perlahan mendekat ke depan ruangan. Wajahnya terlihat campuran antara bingung dan tidak percaya. Nara, sejak kapan kamu? Aku menatapnya dengan tenang. Beberapa bulan terakhir. Ia menggeleng pelan. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum kecil. Karena waktu itu tidak ada yang ingin mendengarku. Dimas terdiam. Beberapa detik kemudian, Bu Rika juga berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat, tapi langkahnya tidak secepat biasanya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat ragu. Nara, katanya pelan. Aku menunggu. Ia menatap dokumen kontrak di meja. Matanya berhenti tepat pada halaman yang memuat namaku. Nama yang selama ini mereka sebut dengan nada sinis. Sekarang tertulis sebagai pemimpin proyek terbesar di ruangan itu. Ibu tidak tahu kalau kamu bekerja di proyek seperti ini. Aku menjawab dengan jujur. Ibu juga tidak pernah bertanya. Ruangan kembali sunyi. Paman Surya yang berdiri di belakang Bu Rika hanya menggeleng pelan. Jadi, selama ini, kamu yang merancang semua ini? Aku mengangguk. Ya, beberapa pengusaha restoran yang tadi hadir mulai berbicara dengan kagum. Dia masih muda, tapi sudah memimpin proyek sebesar ini. Strateginya tadi sangat detail. Namun yang paling terasa justru reaksi keluarga Dimas. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan, hanya keheningan. Bu Rika akhirnya berkata pelan. Mungkin ibu salah menilaimu. Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang. Tidak apa-apa, Bu. Ia terlihat sedikit lega, tapi aku melanjutkan kalimatku. Karena kadang orang tidak perlu membalas hinaan. Aku menatap semua orang di ruangan itu. Cukup menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dimas menunduk perlahan. Begitu juga Bu Rika. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang ironis. Orang-orang yang dulu selalu menatapku dengan sinis, sekarang justru menundukkan kepala saat melihat namaku di kontrak itu. Dalam hidup, kita sering diberi label oleh orang lain. Tidak berguna, tidak pantas, atau bahkan pembawa sial. Namun, kebenaran yang paling penting adalah ini. Nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh kata-kata orang lain. Kadang, cara terbaik untuk menjawab keraguan bukan dengan marah atau membalas, tetapi dengan membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih sudah menonton cerita drama keluarga, kisah menantu dan mertua, serta cerita kehidupan penuh konflik dan pelajaran hidup ini. Sekarang, aku ingin tahu pendapat kalian. Kalau kalian berada di posisi Nara, apa yang akan kalian lakukan? Dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Kalian menonton dari kota atau daerah mana?
Aku sangat senang membaca komentar dari kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, karena channel ini akan upload cerita baru setiap hari jam 11 siang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di cerita berikutnya.